Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua rekan jurnalis Kompas TV, ada Nana Rahman dan juru kamera Aldrim Bahar di Palu, Sulawesi Tengah, serta Mercy Oktaveni dan juru kamera Pradika Danang di Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke Palu terlebih dahulu. Nana, silakan dengan informasi Anda. Terima kasih Bella dan juga saudara. Saat ini kami melaporkan dari Gedung Juang, Kota Palu, Sulawesi Tengah untuk Cerita Nusantara hari ini. Dan dari Palu kami memiliki dua informasi untuk Anda. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara, Kelurahan Mamboro menjadi salah satu wilayah yang cepat pulih pasca bencana pada 2018 lalu. Padahal wilayah ini merupakan salah satu lokasi yang paling parah terdampak tsunami. Dan kini warga Mamboro mulai gotong royong membangun kembali wilayah mereka dengan harapan bisa menjadi kampung resilient atau kampung tangguh. Sejak terdampak bencana pada 2018, sebagian besar warga yang tinggal di pesisir pantai Mamboro enggan pindah ke hunian tetap di Tondo yang jaraknya cukup jauh dari pantai. Alasannya, banyak dari mereka yang menggantungkan hidup sebagai nelayan. Pemerintah kemudian memberikan opsi dana stimulan untuk membangun hunian di lokasi yang berada lebih dari 100 meter dari zona rawan bencana. Dengan didampingi oleh relawan dari arsitek komunikasi, warga Mamboro kemudian membangun hunian tetap secara mandiri menggunakan dana stimulan. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan teknologi rumah instan sederhana sehat, namun dengan model rumah panggung yang merupakan ciri khas warga pesisir. Ini tidak sampai di sini saja. Kampung betul-betul kampung tangguh ini, Mamboro ini akan menjadi kampung tangguh, kampung yang siap menerima, maksudnya apa saja tantangan itu yang dia kemudian warga tetap semua bersinergi. Sebanyak 38 rumah dibangun di lokasi hunian tetap Mosinggani Mamboro. 10 diantaranya dibangun dengan konsep rumah panggung yang mengedepankan kearifan lokal. Sementara 28 rumah lainnya menggunakan tipe rumah tapak. Untuk menjadi kampung resilient, warga yang didampingi Arkom dan beberapa lembaga lainnya mulai menata lingkungan mereka agar lebih siap menghadapi perubahan iklim di wilayah pesisir. Lebih kepada ekonominya, nah acaranya kemudian apa ya? Kemudian kita bikin acara untuk menunjukkan bahwa kita sudah berjalan, ini bukan dari nol. Nah ini capaian-capaian ini yang kita tunjukkan supaya kemudian ini bisa mendapat apresiasi dari luar, dari publik, yang kemudian kita menyusun bareng apa yang bisa kita kontribusikan untuk warga, apa yang bisa kita kontribusikan untuk kota, yang ternyata Pak Wali juga punya satu program di antara program prioritasnya yang 35 itu membangun Palu Resilient. Nah, oleh sebab itu harapan kita ke depan adalah bagaimana mengawal ini supaya berkelanjutan. Dari sisi pemerintah tentunya OPD-OPD yang terkait harus kita memberikan dukungan. Nah, BPBD nanti lakukan koordinasi kepada semua OPD. Misalnya bagaimana tadi permintaan masyarakat ini meningkatkan SD ini kalau bisa jadi SMP, artinya meningkatlah baik dari kualitas maupun dari kuantitasnya. Hunian tetap Mosinggani Mamboro kini menjadi contoh kampung tangguh bencana di Kota Palu. Arkom Indonesia bersama warga Mamboro berhasil meraih penghargaan World Habitat Award Bronze Winner pada 2021 sebagai bangunan rumah kolektif untuk habitat yang lebih baik dari PBB melalui United Nations Human Settlements Program. Sejak terdampak bencana pada 2018, pembangunan di Mamboro juga sudah menerapkan mitigasi terhadap bencana. Selain itu, program Kampung Tangguh Bencana atau Kampung Resilient pun mulai digulirkan, melibatkan semua unsur, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat Palu secara khusus. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah.